Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat siang para saudara-saudara yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT. Oke para sedulur, jadi Allah SWT berfirman di Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-Maidah ayat kedua, potongannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa taqullaha innallaha sadidul iqab. Yang artinya sebagai berikut, dan tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan pada Allah SWT, dan janganlah kalian tolong menolong terhadap perbuatan dosa ataupun pelanggaran terhadap Allah SWT, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang maha keras pembalasannya. Nah, teman-teman, jadi kenapa di siang hari ini saya kemudian mencoba untuk menjelaskan dan memahami daripada potongan ayat dari ayat kedua dari surat Al-Maidah ini. Jadi teman-teman, dulu waktu saya masih muda, teman-teman, saya waktu itu sempat kursus komputer di ibu kota kabupaten tempat saya waktu itu ya teman-teman. Dan waktu itu salah satu dosen pengajar saya itu pernah ngobrol-ngobrol sama saya berkaitan tentang ketidakberdayaan manusia ya dalam menjalani hidupnya. Jadi dulu pernah dia berkata gitu kan, dia berkata kepada saya, kalaupun ada seseorang yang kemudian bekerja di tempat-tempat yang sebetulnya di situ juga dicurigai gitu kan, suspek ada kemaksiatan di situ, dia memberi contoh pada saya gitu kan. Kalau kemudian Mas kerja di sebuah supermarket, minimarket, ataupun di kafe atau suatu tempat yang kemudian cuman kerjanya sebagai tukang pel, dan di situ ternyata menjual minuman keras gitu. Menurut dia itu sah-sah saja gitu, nggak apa-apa, karena memang manusia itu makhluk yang lemah gitu kan, asalkan kemudian kita tidak terlibat di dalamnya gitu kan. Nggak masalah kata dia, kita jadi tukang parkir kemudian di tempat yang di situ kemudian ditengarai terjadi kemaksiatan gitu kan, atau menjual minuman keras segala macam, menurut dia itu bagian dari ketidakberdayaan manusia atau keterbatasan kita sebagai manusia. Dan itu selalu berbekas ya di pikiran saya, sampai kemudian saya karena orang tersebut berdasarkan analisa dia pribadi, dan kalau menurut saya dalam memahami suatu masalah dalam kehidupan kita, tentunya sebagai seorang muslim tentunya referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Setelah puluhan tahun kemudian saya menemukan ayat tadi gitu kan, itu sepertinya kemudian saya memahami bahwa ternyata kita bukan saja kemudian nggak boleh melakukan suatu perbuatan dosa atau pelanggaran, itu jelas ya teman-teman larangannya, seperti minum minuman keras atau khamar, berbuat zina, ini kan perbuatan dosa yang melakukannya. Tapi ternyata di sini pun di surat Al-Maidah, yaitu di surat kelima di Al-Quranul Karim, di ayat kedua ini potongannya, dia menyebutkan bahkan ternyata nggak berbuat dosa, bahkan sekedar untuk membantu ya, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran kepada Allah SWT itu pun tidak boleh. Dan itu pun sudah ada ancamannya di belakang ya, walaupun ancamannya nggak langsung, innallaha sadidul iqab, sesungguhnya Allah itu maha keras pembalasan atau siksanya. Artinya juga ada ancamannya di situ kan, dan kita nggak melakukan dosanya ya, di sini hanya melakukan tolong menolong gitu kan. Tolong menolong itu seperti apa? Umpamanya kita lagi duduk di pinggir jalan, kemudian ada
seorang bertanya sama kita, Mas ini rumahnya si A yang mana ya? Yang si A itu tengah rai memang kemudian menjual minuman keras gitu kan, atau menyediakan jasa prostitusi gitu. Saya pikir kalau kemudian kita menunjukkan tapi meyakini orang tersebut mau menjadi pelanggan prostitusi ataupun menjadi konsumen daripada miras yang dijual si A tersebut, ini merupakan bagian dari tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, teman-teman. Artinya ya kalau bisa kita hindari gitu kan, kalau kemudian kita bekerja di suatu tempat yang di situ dijual minuman keras dan kemudian terjadi transaksi prostitusi, alangkah baiknya kemudian kita hindari, teman-teman. Kalau bisa bekerja di tempat lain, karena memang takutnya kemudian kita ditengarai menjadi hal seperti itu, termasuk dalam kegiatan yang dikatakan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal tersebut nggak berdiri sendiri gitu kan. Ketika ada suatu tempat prostitusi itu, saya lihat di situ juga ada yang menyediakan tempatnya itu ya. Jadi pekerja PKS-nya itu apa kok PKS? Pekerja ya PSK-nya itu bukan yang pemilik tempatnya, ada yang menyediakan tempatnya. Kemudian di situ ada yang jual makanan, ada keamanan, dan tukang parkirnya juga ada. Nah ini kan nggak bisa berdiri sendiri gitu kan. Dan mereka ini sepertinya itu yang dimaksud kemudian saling tolong menolong gitu kan, dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bahkan ketika orangnya pun nggak melakukan dosanya tersebut, itu termasuk klasifikasinya tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran pada Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya jelas banget ya. Jadi kan kalau kemudian kita lihat dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, soalnya kita juga kemudian bisa mengambil benang merahnya ya, bisa kemudian mengambil hikmahnya. Salah satunya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan riba, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La'ana Rasulullah SAW akila roba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa kola hum sawaun. Artinya sebagai berikut, Rasulullah SAW melaknat akila roba, orang-orang yang makan dari riba. Artinya ini orang-orang yang memberikan pinjaman ya teman-teman untuk riba. Wa mukilahu, dan orang-orang yang memberi makan riba. Artinya di sini adalah nasabahnya ini jelas nih ya, antara yang meminjamkan dan yang minjam sama-sama ini posisinya kan. Kemudian wakatibahu, orang-orang yang menulis transaksi riba tersebut, wasyahidaihi, dan dua orang yang menjadi saksi daripada transaksi riba tersebut. Dan apa kata Rasulullah SAW? Kola dia hum sawaun, mereka itu sama. Nah, artinya sama, saya pikir dosa dan kesalahan dari orang-orang itu ternyata dihitungnya sama, teman-teman. Bahkan dosa riba ini sangat mengerikan sekali ya. Dosa riba ini ada 73 bab pintu katanya Rasulullah, dan salah satu pintu yang terlemahnya adalah salah satunya perumpamanya adalah seorang anak yang kemudian menzinai ibu kandungnya sendiri. Bahkan kalau di Al-Quranul Karim telah akan Allah Subhanahu wa taala dan Rasululnya menyatakan perang terhadap pelaku riba, dan kelak mereka pelaku riba akan berada di neraka khalidina fi selamanya. Ini ngeri sekali ya. Dan ternyata di situ nggak cuman yang meminjamkan, yang pinjam juga kena dosa yang sama, bahkan yang menuliskan transaksinya juga kena, dan dua orang yang menjadi saksi kena. Itu disatakan bahwasanya mereka itu semua sama, kata Rasulullah SAW. Artinya memang kemudian kalau kita lihat dari konstruksi ayat kedua dari surat Al-Maidah, dan kemudian dari hadisnya Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan riba ini, patut kemudian kita menghindari untuk kemudian bekerja gitu kan di tempat-tempat yang ditengarai di situ menjual barang-barang yang haram kayak minuman keras, terus kemudian terjadi transaksi prostitusi. Ada baiknya kemudian kita hindari gitu kan. Takutnya kemudian kita akan termasuk dalam klasifikasi orang-orang yang kemudian melakukan perbuatan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kemudian saya berarti bisa mengambil kesimpulan ya sekarang. Kalau dulu kan dosen saya itu cerita berdasarkan analisa pikiran dia gitu kan, sedangkan pikiran manusia itu nggak bisa kemudian dijadikan landasan teori. Yang bisa kita jadikan landasan teori adalah sebagai seorang muslim tentunya referensinya adalah Al-Quranul Karim dan hadis. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.